selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol berbagi inspirasi sama seorang dokter spesialis anak. Ya, yang beliau ini cukup banyak jam terbangnya udah cukup lumayan ya, Dokter Meida spesialis anak ya. Ini jam terbang beneran apa jam terbang yang mana? Oh, jam terbang manapun ya, jam terbangnya sudah cukup udah senior lah. Oke, nanti sebelum kita masuk ke materi, Dokter Meida boleh perkenalkan dulu sekilas tentang diri Dokter Meida. Silahkan Dokter Meida. Oke, halo, saya Dokter Meida. Saya seorang dokter spesialis anak yang status pegawainya sebagai PNS dan juga dokter berpraktek di rumah sakit swasta. Mungkin itu aja cukup. Oke. Nah, Dokter Meida, kalau kita perhatiin dari dulu kan Dok Meida cukup aktif ya di organisasi, di karir, dan mungkin juga cukup banyak ngeliat seperti apa sih kalau Dokter Meida perhatikan tantangannya nih Dokter Meida buat teman-teman dokter yang generasi-generasi sekarang nih, dokter umum, dokter spesialis kah, itu menurut Dok Meida apa tuh isunya, tantangannya apa tuh Dokter Meida? Wah, kalau ngomongin tantangan sih emang gak ada habis ya. Cuman maksudnya kalau saya sih rasanya nih dengan sudah kita lah ya, kita sudah sejauh ini berjalan, saya jadi dokter dengan lama lah ya, kita udah belasan tahun lah ya selesai jadi dokter, iya, dan maksudnya yang dengan pekerjaan sehari-hari, dengan bergaul bersama sejawat, kemudian ada kesempatan untuk juga tadi ya, maksudnya belajar di tempat yang jauh dengan melihat sistem yang lain. Ya memang mau nggak mau itu juga tantangannya justru tambah banyak karena kita bisa membandingkan gitu ya sama tatanan di orang. Yang pertama sih mungkin masalah utamanya sih di sistem ya, kayaknya Dokter Adit itu tetaplah karena nyatanya kita dokter itu kan hanya sebagai satu komponen nih sebenarnya dari sistem, kita tuh pemberi pelayanan gitu. Dan dengan sistem kita yang seperti sekarang ya, maksudnya dokter masih bisa berpraktek di 3 tempat dengan sistem pendidikan yang juga kita tahu mahal, apalagi kalau misalnya melanjutkan ke spesialis yang misalnya sekolah sendiri gitu. Terus lantas begitu lulus, begitu kita berkarir sebagai dokter, tantangannya ya kembali lagi bagaimana tatanan sistem kita, di mana kita masih pay per service, bukan istilahnya bukan dibayar berdasarkan tingkat keahlian, kita tetap berlomba masih dengan makin banyak pasien, makin income juga tinggi, yang mana pasti akan menguras tenaga, waktu, pemikiran, konsentrasi ya. Jadi maksudnya memang saya rasa sih kalau sekarang jauhnya tuh saya merasa itu. Belum lagi sistem lah, peraturan-peraturan yang terkait dengan perizinan, terkait dengan bagaimana seorang dokter itu bisa misalnya masuk bekerja di rumah sakit, satu rumah sakit, bagaimana dokter itu nih yang lagi rame nih kalau RUU, bagaimana dokter itu boleh atau dapat masuk ke suatu daerah untuk melayani, itu kan isu yang luar biasa. Hot. Yes. Kalau zaman sekarang tuh emang benar-benar lagi acak-acakan deh kita, maksudnya mau seperti apa sih sistem kita Iya. Ya kan, maksudnya ya pilihan itu jadinya ada banyak sekali, dan pilihan itu ternyata sangat ditentukan oleh ya tadi, nggak cuma dari diri dokternya tapi juga tergantung bagaimana di kita, di mana kitanya berdiri gitu, sistemnya lah, daerahnya lah, apanya lah, dari skala terkecil ya, lingkungan tempat bekerja juga menentukan. Saya rasa tantangan mah nggak ada habisnya itu Radit. Iya. Jadi tadi Dok Meida boleh dibilang variabelnya jadi banyak banget gitu ya, udah nggak jelas secara nasional, kemudian per daerah juga dia bisa punya policy khusus ya, per tempat dia bisa juga punya policy khusus, itu bikin luar biasa banget ya. Oke. Nah, mungkin tantangannya. Betul. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat nih, pada akhirnya kan
teman-teman atau adik-adik kita lah ya, adik-adik ya, udah tua ya, gua ya. Iya bener. Bahkan juga yang anak-anak loh. Iya, ada yang anaknya udah kuliah dokter. Iya. Nah, eh, pada akhirnya mungkin dihadapkan pada dua situasi ya, pada dua situasi yang controllable dan non controllable. Yang non controllable katakanlah regulasi sistem kebiasaan yang berjalan itu memang rasa-rasanya sih ya given gitu ya. Jalannya panjang lah kalau kita misalnya agendanya mau ngerubah itu Iya yaitu susah. jalannya panjang gak gampang ya. Ya. Nah, kalau melihat itu, Dokter Maida sendiri punya tantangan, punya masukan apa, punya pesan apa kali buat adik-adik nih? Oke, nyatanya non controllable-nya seperti itu, apa sisi-sisi controllable-nya supaya ya tetap bisa menikmati kehidupan berkarir berprofesi sebagai dokter, bisa tumbuh. Apa kira-kira Dok Maida? Ya, itu anunya basicnya. Manakala kita nggak bisa merubah dunia, kitanya aja yang berubah. Benar. Yang jelas sih ya pastilah ya. Kalau misalnya memang pada akhirnya memang menjadi dokter adalah memang sebuah keinginan, memang cita-cita, sebuah pilihan, ya kita jadinya stick to the rule. Modal utama yang memang harus kita punya adalah yaitu tadi caring, peduli sama orang itu pasti. Kemudian yang kedua ya memang mau nggak mau harus kerja keras dari semua sisi ya. Dari segi belajar, dari segi apapun, bahkan sampai nanti pada saat kita sudah bekerja atau melayani pun ya memang harus kerja keras gitu. Dan ya tadi pada akhirnya kalau kita hubungkan ada banyak variabel yang tidak bisa dikontrol ya memang itu bagaimana kita sekarang menyikapinya ya kan? Ya memang harus handal di segala tantangan pada akhirnya kan? Ya, betul. Setuju. Jadi dua tadi dari Dokter Maida. Pertama, perlu kerja keras. Ya, harus lah. Itu udah harus lah ya. Gak bisa kerja gak keras, gak bisa ya zaman sekarang ya. Yang kedua, harus mau belajar. Nah, contoh nih kalau kita bicara belajar, Dokter Maida. Kalau skill dokter, saya pikir pengetahuan klinis itu udah jelas harus lah ya. Itu udah harus mumpuni gitu, tergantung tinggal skupnya dia dokter umum kah, dokter spesialis kah gitu ya, atau subspesialis. Nah kalau skill non dokter nih, pembelajaran apa kira-kira menurut Dokter Maida yang bermanfaat nih buat seorang dokter nanti buat jalanin karirnya atau sekarang jalanin karirnya supaya bisa bertumbuhlah dengan hal-hal yang dia bisa kendalikan. Skill-skill apa aja, boleh kasih contoh mungkin dari pengalamannya Dokter Maida. Yang jelas sih pasti komunikasi, yaitu harus, ya karena kan yang kita kerjakan ya pasti berkomunikasi dengan pasien. Kemudian ya interpersonal ya, karena kita tidak bisa bekerja sendirian, dokter kan pasti ada rekan kerja, ada baik itu yang dalam pelayanan maupun yang dari segi manajemen, mau nggak mau itu harus. Kemudian yang lain sih saya rasa tadi skill komunikasi, skill interpersonal harus ya. Dan ya maksudnya benar sih pada akhirnya saya sih ya ini ya terkait dengan yang sekarang kita mulai gaung-gaungkan atau kita baru mulai tersadar, bukan kita mungkin yang baru mulai tersadar gitu bahwa ya wawasan maksudnya ya manajerial itu penting, manajerial dari segi waktu, manajerial goal diri kita sendiri. Jadi jangan sampai juga akibat karena kerja keras itu kita jadi seperti tergulung kayak tergulung ombak yang nggak tahu mau keluarnya di mana. Iya, kalau bisa keluar selamat pada akhirnya. Iya, kalau tenggelam. Iya. Kayaknya itu sih manajerial itu benar tentang menata hidup. Menata hidup emang kita harus tahu itu seperti apa, short term goal-nya apa, nanti ya mid term-nya apa, long term-nya apa. Itu semua udah termasuk tuh segala macam mau hidup nanti bayangannya seperti apa, mau nanti kalau sudah nggak kuat lagi melayani pasien atau dengan istilahnya pelayanan kita mau apa gitu. Itu penting banget ya. Dan ya pada akhirnya ujung-ujungnya karena biar gimana pun kita bekerja kan pada akhirnya akan mendatangkan income. Dan kemudian dengan income itulah kita
istilahnya punya punya anu ya, gaya hidup ya. Nah, Yes. pada akhirnya mungkin kita banyak lupa ternyata miss di situ. Itu Oh, penting gimana banget. gimana? Jadi kayak kayak tadi kita terbiasa pakem umumnya kan dengan apa ya, sekolah yang bener, habis itu bekerja. Hmm. Setelah itu Hmm. udah aja, lu kerja mau mati-matian kek, lu mau tengah mati, lu mau mati di jalan apa mati saat bekerja. Itu teh setelah itu teh kita nggak punya bayangan gitu untuk Iya, iya. kedepannya seperti apa, dan ya itu tadi yang perlu disadari dengan kita jadi dokter dengan sistem seperti kita di sini ya tadi yang penting banget adalah cerita apa ya, aktif income ya, kita tuh jadi Hmm. kita masih kerja, kita masih kuat kerja, hayu, tapi setelah Yes. itu, setelah nggak Yes. kuat lagi atau sudah Yeah. kecapean atau setelah misalnya sesuatu terjadi, Yes. kemudian apa yang terjadi pada kita tuh kita kadang Hmm. telat. Maksudnya saya pun termasuk Yes. yang ya harus udah mulai setup, saya telat juga sih. Tapi ya Ya, nggak ya. apa-apa, mudah-mudahan lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali Mendingan. kan. Lebih baik terlambat daripada terlambat banget. Oke, jadi tadi boleh aku ulang sedikit. Yang pertama komunikasi ya. Benar banget, saya setuju sekali sama Dokter Meida. Gak sedikit loh orang itu pinter. Pinter dalam klinis, pinter dalam mengelola pasien. Tapi minim skill komunikasinya. Aduh, itu kesian. Dari pengalaman saya hampir 20 tahun ngurus rumah sakit yang begitu kesian. Bisa-bisa sampai usia udah lumayan aja dia masih cari-cari tempat praktek yang begitu. Kesian, ikut prihatin, benar-benar. Ya, Tuhan nganugerahin berbagai kemampuan di diri kita itu kan untuk disampaikan ya, untuk dikomunicate gitu ya. Ya. Tapi kalau kita communicate-nya juga terkendala itu kesian. Iya, betul. Kesian benar-benar. Thank you. Komunikasi kedua interpersonal ya, interpersonal skill lainnya setuju banget itu penting. Lalu tadi ketiga Dokter Meida bahas tentang goal. Ya, manajemen hidup dengan goal. Manajemen hidup diantaranya goal. Itu benar sekali loh Dokter Meida. Kalau boleh flashback ya, kita di dunia pendidikan kita itu memang gak ada sama sekali kita dibekali tentang itu. Ya. Dan jarang juga kita punya komunitas atau momen-momen buat kita memperkaya hal tersebut gitu. Jadi nggak heran tadi Dok Meida bilang taunya masuk ke gulungan ombak, tapi nggak tahu ini bakal ngegulung kemana, bakal keluar lagi apa enggak, bakal tenggelam apa enggak gitu ya. Nah, saya perhatiin memang kita di profesi dokter ini salah satu profesi yang cukup terbiasa kalau bahasa Yunaninya mungkin ngagorolong ya Dokter Meida ya. Ngagorolong aja ya udah jalan aja. Terjadilah. Terjadilah gitu ya. Ya tadi Dokter Meida ngingetin setuju banget, benar banget. Kita juga perlu perkaya pengetahuan kita tentang pengelolaan kehidupan ya. Bahkan tadi bukan hanya pada apa yang kita inginkan, tadi Dokter Meida juga mulai membahas tentang apakah perjalanan kita hidup itu selalu dapatnya apa yang kita inginkan. Bisa saja ada titik-titik di mana terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, terjadi sesuatu yang tidak kita rencanakan. Nah, mitigasi risiko, ya, mitigasi plan dalam hal hidup, dalam hal karir, dalam hal keuangan, ya itu kalau bisa dipelajari buat kita sebagai dokter itu pasti bermanfaat banget gitu kali Dokter Meida ya. Iya, betul. Yes. Thank you nih. Pengingat buat kita nih teman-teman dokter ya. Nah, terus hal lain mungkin Dokter Meida kita berlanjut lagi spesifik ke apa sih yang Dokter Meida rasakan sebagai dokter yang pernah, ini beliau ini luar biasa loh teman-teman ya, sempat udah jelas mah ya ngalamin layanan kesehatan di Indonesia ya, cukup lama juga studi di luar negeri ya Dokter Meida ya, dan ngalamin berbagai variasi layanan kesehatan di sana. Nah, Dokter Meida boleh kasih sedikit pandangan tantangannya buat para dokter sekarang dalam konteks layanan kesehatan itu jadi realnya gimana dalam dia buat layanin pasien? Oke. Iya ya, ini yaitu
variabel yang uncontrolnya lumayan gede di Hmm. sini. Karena biar Masuk gimana akal. pun, akhirnya kita duduk sebagai seorang dokter yang ada di dalam satu sistem, ya akhirnya Yes, ya kita akan ikut gimana sistem itu. betul, Tapi betul, kan betul. yang tidak bisa kita pungkiri sekarang itu kalau secara umum ya, memang kan pilihan sekarang luas untuk Hmm, teman-teman yang jadi dokter nih. Jadi kayak mau lanjut sekolah, oke nggak masalah. Tapi toh tidak semua yes, orang berkeinginan lanjut sekolah atau ya, ya, maksudnya ya, ya. mampu baik itu dari segi Berkesempatan ya, betul, betul, waktu betul. apa segala macam lah ya. Ya, ya, ya. Kemudian ya apapun pada akhirnya karir seorang dokter nantinya, saya rasa sih ya sih sebenarnya ini bukan masalah tentang jadi dokter aja, tapi karena kitanya dokter jadi kita sudah Ya, ngalamin hal yang sama makanya kita sharing. Saya rasa sih sebenarnya secara umum tuh kalau kita memang dokter yang terjun pada pelayanan ya, ini saya bicara hmm, dokter yang bekerja memberikan pelayanan ya, pasien, ya oke. tantangannya ya tentunya maksudnya kita bicara yang paling umum lah ya, istilahnya katakan misalnya kayak sekarang era penjaminan biaya pemerintah ya, penjaminan kesehatan pemerintah Jaminan ya, negara, ya kita tahu oke, nggak jelek, emang setiap betul. ya setiap sistem kan akan diperbaiki. Saya rasa sih udah dengan sekarang sistem BPJS itu dengan mengatur alur dokter keluarga itu boleh Hmm, berapa rujukan ya, terus habis itu ya rujukan berjenjang. berjenjang, Sebenarnya itu betul. kan sudah satu awal yang istilahnya udah cukup baik untuk kita Betul, betul. menuju ke tatanan yang lebih baik gitu. Walaupun oke Betul, lah pasti takes time, yang namanya kita baru mulai. Kemudian kita biar gimana pun kan namanya melayani itu pasti akan inginnya tuh ideal ya, semua orang juga ya, yes. karena kita sekolah diajarinya seperti itu ya pasti kerja pengennya gitu kan. Iya. Tapi susah, itulah tantangannya jadi dokter di Indonesia, kita Oh iya. diajarin di sekolah sesuatu yang memang sesuai standar terbaik, tapi begitu bekerja di lapangan real yang kemudian misalnya ternyata segala macam lah ya, sistem penjaminan terbatas jumlahnya segala macam, mau nggak mau itu tuh juga harus ketemu. Nah disitulah skillnya dokter Oke, Indonesia. oke, oke, oke. Itu skill khusus yang memang perlu digarap, dimana ya itu tadi kita pengennya tetap standar terbaik, tapi kemudian misalnya ada keterbatasan dari misalnya sistem lah, dalam hal ini Ya, saya berbicara penjaminan ya, memang jadinya oke lah, standar deh, oke lah standar tuh nggak boleh dikurangin, tapi ya itu kalau untuk advance gitu, nah itu yang tantangannya berat sekarang itu. hmm, Jadi saya oke, rasa sih oke. kalau untuk standar aja ya mudah-mudahan lah bisa terfasilitasi Udah cukup baik gitu ya. ya, Oke, oke. oleh sistem penjaminan. Tapi di luar itu ya memang ya susah ya, saya rasa maksudnya ya tidak semua oke lah segmentin, ada berapa persen rakyat yang memang bisa atau bisa terjangkau, tapi kan Konsultan. saya rasa ya lebih banyak yang mungkin enggak ya. Itu Iya, iya, iya. tantangan banget tuh. Iya, 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 iya. Jadi kalau boleh dibilang ini tadi skill juga yang diperlukan ya. Ada gap kali ya, ada diskrepansi antara apa-apa katakanlah guideline, antara apa-apa gold standar yang kita pelajari di dunia pendidikan. Bentar ya, ada motor. Dengan gimana realnya di dunia pelayanan gitu ya, Yes. kembali lagi ke kapasitas keuangan pasien, kapasitas keuangan penjamin. Nah, terbentuklah gap ini, dan betul saya setuju sekali Dokter Maida, kemampuan kita memahami, mengelola gap, mengelola ekspektasi kita sebagai dokter, mengelola ekspektasi pasien-pasien kita, mengelola ekspektasi tempat kita bekerja, Ya, itu hal besar. itu tantangan terbesar. Betul, 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 betul. Karena benar ya, nggak dipungkiri kalau cuma pengennya beres urusan sendiri aja, itu bisa jadi nggak beres-beres gitu ya, jadi konflik, jadi potensi miskomunikasi baik dengan pasien, dengan tempat kerja gitu. Benar banget. Jadi perlu pemahaman, apalagi misalnya buat
teman-teman adik-adik dokter yang baru mau masukin karir dokter kali Dok Meda ya. Kalau mereka bisa secara objektif mengerti ini kalau saya kerja di rumah sakit nih emang ada apa aja sih penjaminan, ada yang bayar sendiri, tadi Dokter Meda bilang paling oke sih ya bayar sendiri lah ya, tapi kan nggak banyak yang sultan-sultan amat gitu ya, Itu. nggak banyak. Lalu ada yang jaminan negara, nah itu pun perlu paham karakteristiknya bagaimana. Bukan bicara jelek, setuju banget. Dan ada yang misalnya perasuransian gitu. Karena setuju sekali Dokter Meda, saya cukup mengalami juga ketika di rumah sakitan, kalau kita ketemu seorang dokter yang dia belum bisa membedakan tiga itu kesian. Iya, betul. Kesian. Dianya kesian ya, dia punya ekspektasi tadi gimana, ternyata bahan bakarnya nggak cukup misalnya buat kesana, nggak nyampe. Terus udah gitu karena dia nggak tahu ya, gapnya ini jadi makin terekspos, dikomunikasikan ke pasien juga jadi nggak tepat. Iya, betul. Wah itu runyam, saya boleh bilang. Runyam itu ya. Betul. Ya, pada akhirnya buat performa dokter yang bersangkutan, kita jadi menilainya, oh ini pengetahuannya kurang lengkap, ya, skill di pekerjaannya kurang oke, Ya, gitu. betul. Bukan perkara dokternya pinter apa nggak ngobatin orang. Betul, bisa jadi dia sangat pinter urusan ngobatin, Iya. tapi mungkin dia belum cukup mampu untuk mengukur bahan bakarnya berapa banyak, Yes. bensinnya cukup apa enggak, gitu ya. Oh, kalau untuk yang ini bensinnya cukupnya segini, ya perlu dikelola, perlu di-manage gitu ya. Benar banget. Oke, nggak terasa udah mau setengah jam aja nih kita ngobrol-ngobrol. Overall dari diskusi kita, Dokter Meda, ada pesan-pesan khusus apa kali ini buat teman-teman dokter ya, supaya bisa lebih pede lagi, supaya bisa tetap bertumbuh karirnya, mengandalkan apa-apa yang dia bisa kendalikan. Ya, betul. Silakan, Dok Meda. Saya rasa itu sih yang paling penting tadi ya, maksudnya memang pertama kemauan dulu, emang istilahnya ada kemauan untuk nolong orang, peduli sama orang dalam segala hal ya, termasuk tadi pilihan-pilihan modalitas diagnostik, pengobatan segala macam. Dan keinginan kitanya juga untuk bertumbuh ya harus yang tadi belajar ya, tetap belajar apapun, baik itu meningkatkan skill diri tentang keilmuan, tentang skill klinis ya, dan yang jangan lupa itu tadi life skillnya, ternyata soft skill yang lain ya banyak, komunikasi, belajar tentang manajemen penjaminan, yang kemudian ternyata kalau itu menghadirkan gap, maka dituntutlah kita untuk skill komunikasi dan interpersonal dan skill manajemen yang lain akhirnya, ya kan? Mau nggak mau ya itu adaptasi, jadinya beradaptasi dengan baik. Adaptasi, betul adaptasi. Ya. Setuju banget. Oke, wah thank you banget nih Dokter Meda ya, ngobrol-ngobrolnya kita dapat banyak kayaknya. Jangan bosan kalau nanti di lain waktu kita bahas lagi dari sudut pandang yang lain-lain. Boleh ya? Oke dong, masih banyak yang mau diomongin kan? Wah, beliau ini banyak banget loh jam terbangnya loh. Sudut pandangnya banyak ya, nanti kawan-kawan kita ngobrol lagi ya. Oke, gitu dulu kali ya Dokter Meda. Terima kasih, sukses selalu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.